Saya ini calon istri Bagas, jadi saya minta sama kamu dan kamu tuh harus sadar diri untuk nggak deketin dia. Kamu cuma tukang parkir. Pacar mas, entah pacar, entah calon istri, tunangan kayak udah datang nyamperin saya barusan. Kamu itu cuma tukang parkir yang nggak punya etika, ya? Cuman taunya ngerebut pacar orang lain, ya? Pak. Saya nggak mau tahu. Kamu harus tinggalin si Bagas. Kalau nggak, kamu bakalan tahu akibatnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Alhamdulillah, kayaknya hari ini banyak banget yang datang ke taman di sini. Ya, hitung-hitung ini juga bisa nambah penghasilanku juga kan. Karena yang kemarin sempet di sini sepi banget. Nggak ada yang parkir sama sekali. Aku nggak ada penghasilan juga kemarin. Karena kemarin juga aku sempat sakit kan, aku nggak masuk beberapa hari. Tapi untungnya hari ini aku udah benar-benar sembuh. Jadi aku bisa ngelanjutin pekerjaanku lagi. Ya mudah-mudahan nanti sampai sore pun bakal banyak orang yang berkunjung ke sini parkir. Biar rezekiku juga lancar hari ini. Coba aku pengen cek dulu deh penghasilanku dari pagi. Waduh. Aduh. Alhamdulillah. Ah, ini mah gaji aku yang kemarin. Aduh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh. Alhamdulillah. Hitung-hitung ini juga bisa buat bayar kontrakan kan. Sebagian juga aku bakal kirim sama keluarga di kampung. Jadi aku bisa kasih mereka makan enak. Biar mereka juga bisa bahagia. Karena meskipun kerjaanku hanya parkir, aku pengen juga lah bikin bahagia keluarga aku. Nah, ya lurus mbak. Terus. Tol kanan. Ya terus mbak. Ini panas loh di sini. Gimana mbak? Panas. Waduh. Gimana ya mbak? Masih belum ada tempat yang teduh mbak. Iya agak maju aja dulu. Panas ya? Gimana dong? Wah cantik juga mbak. Nggak bisa milihin yang adem gitu? Gimana ya mbak? Saya minta maaf karena kayaknya mungkin ini masih siang mbak, jadi masih belum ada tempat yang rindang. Kamu kenal saya nggak? Waduh, kayaknya saya belum kenal nih. Karena rata-rata cewek-cewek cantik di sini juga banyak kok yang berkunjung ke sini mbak. Mbak mau ada kepentingan ke sini? Saya ada kepentingan sama kamu. Sama saya mbak? Ya iyalah, sama siapa lagi? Mbak kenal sama saya? Mbak kenal sama wajah saya? Kita pernah ketemu sebelumnya? Apa sih spesialnya orang kayak kamu? Cincin? Maksudnya gimana ya mbak? Saya pernah ketemu sama mbak. Nama kamu siapa? Nama saya Sinta mbak. Oke Sinta. Please deh, kamu jadi perempuan gak usah genit-genit. Alasan aja jadi tukang parkir di sini padahal kamu suka caper. Aduh, maaf sebelumnya. Ini mungkin mbaknya salah orang mbak. Saya nggak salah orang. Kamu tuh ada urusan sama saya. Karena secara nggak langsung, kamu di sini udah ngedeketin calon suami saya. Aduh. Sabar mbak. Calon suami yang mana ya mbak? Saya aja nggak punya pacar mbak. Bentar, kamu bilang calon suami yang mana? Berapa laki-laki yang kamu deketin di sini?
Maksudnya saya tuh nggak pernah punya pacar dan siapa juga. Mbak lihat kan keadaan saya seperti apa. Saya cuman tukang parkir Mbak di sini. Oh, jadi jurusnya tuh kayak gini, belaga jadi orang susah, cari perhatian, cari empatinya laki-laki gitu ya. Biar ya dikasihani, kayak gitu kan? Maksudnya kayak gimana Mbak? Mungkin kita bisa Mbak ngobrol di tempat saya aja gimana? Enggak, males. Kamu kenal Bagas? Oh iya. Mas Bagas yang biasa datang ke sini Mbak? Yang biasa datang ke sini. Kamu suruh dia ke sini? Enggak. Biasanya dia emang kesini Mbak, tapi nggak tahu deh hari ini kenapa Mas Bagas tuh nggak datang ke sini. Mas Bagas. Mas Bagas. So deket banget sih kamu sama dia. Kamu nggak tahu dia siapa? Tukang parkir rendahan kayak kamu, kayaknya pengen cepet kaya ya. Makanya ngedeketin laki-laki kayak gitu. Saya ini calon istri Bagas, jadi saya minta sama kamu dan kamu tuh harus sadar diri untuk nggak deketin dia. Kamu cuma tukang parkir. Maaf saya potong, tapi calon istri? Nggak dengar? Artinya saya mau nikah sama Bagas. Masih nggak jelas? Jelas kok. Tapi Ini kurang jelas juga. Ini cincin juga dari Bagas. Hmm, Saya kenal baik sama keluarganya. jelas kok Mbak. Tapi saya juga kenal sama dia dan mungkin beberapa kali kita ketemu dia sempat ngobrol sama saya kalau dia itu belum pernah punya pasangan. Terus kamu percaya gitu aja? Terus Iya. kamu ambil kesempatan itu buat ngedeketin dia? Iya bukan Mbak, karena kan saya rasa dia berteman sama saya, jadi dia juga banyak Oh, alasannya teman. Gini Udah deh, dapat Mbak. berapa duit kamu dari dia? Gini ya, Duit? gini deh. Mbak, Kamu kenapa? butuh duit berapa? Saya minta kamu pergi jauh-jauh dari kehidupan Bagas. Saya nggak mau ya perempuan kayak kamu tuh ganggu hubungan saya sama Bagas di sini. Di sini yang ganggu siapa sih Mbak? Mbak dari awal Mbak datang, saya nggak kenal sama Mbak. Saya udah sopan, saya udah baik sama Mbak. Ya justru saya ini baik loh ngomongnya. Kalau saya nggak sopan udah saya jambak sih kamu. Mbak emang nada Mbak baik, cuma nyakitin banget Mbak di hati. Saya memang Oh. tukang parkir di sini, tapi saya juga punya perasaan Mbak. Nyakitin. Berarti kalau ngerasa kesindir atau sakit itu beneran dong. Kalau kamu nggak ngelakuin kesalahan, ngapain kamu sakit hati? Harusnya cuek-cuek aja. Sekarang gini Mbak, daripada Mbak salah paham, sekarang Mas Bagasnya di mana? Ya justru saya kesini mau cari Bagas. Mungkin dia diem-diem mau nemuin kamu minta dia kesini. Ya saya nggak tahu lah Mbak, masa ya saya mau gadeng terus dia. Lagian juga dia katanya pacaran Mbak, katanya dia calon suami Mbak. Terus Mbaknya nggak tahu dia kemana. Kamu tuh pinter banget sih ngelesnya. Ya saya nggak tahu, jangan-jangan Mbak cuman bohong doang. Cuma apa? Iya, Kamu pikir saya buang-buang waktu saya cuma buat main-main di sini? udah deh Mbak. Kayaknya saya nggak ada urusan sama Mbak juga salah orang. Enggak, saya nggak salah orang. Saya lihat foto kamu lagi ngobrol sama Bagas. Emang ngobrol bisa jadi ada sesuatu ya Mbak? Udah lah, Kalian tuh kelihatan sedekat itu. Kalau kamu nggak ngedeketin dia atau godain dia, nggak mungkin lah. Aku tahu Bagas orangnya cuek, dingin. Mbak. Di sini saya lagi kerja, saya nggak mau orang lain ganggu pekerjaan saya. Oh, kamu ngerasa terganggu. Kalau kamu nggak suka diganggu, ya minimal kamu nggak ganggu kehidupan orang lain, Sinta. Mbak mending Mbak suruh aja deh Mas Bagas buat nggak datang lagi ke sini dan cariin saya terus dari dulu sampai Oh, jadi kamu ngerasa dicariin, dikejar-kejar sama dia? Ngerasa penting banget sih kamu? Ya emang Mbak pikir saya yang cariin dia Mbak? Saya di sini cuma kerja Mbak. Ya udah saya jadi nggak tukang tahu parkir di gimana sini cara udah lama. kamu untuk godain dia sampai dia nyariin kamu. Godain Mbak. Kalau saya mau godain dia, saya udah pakai dress, saya udah dandan cantik. Ya nggak mungkin lah, nggak bisa. Kamu nggak punya duit. Ya biasanya cuma kayak gini doang. Iya kan? Orang kayak kayaknya saya ada yang parkir. Makasih ya Mbak. Saya belum selesai ngomong ya. Belum banget sih. Bisa-bisanya Bagas mau sama perempuan kayak gitu. Emang apa coba spesialnya dia? Ya mending aku jauh dong. Bagas nggak ada. Romi ini juga kemana coba? Kayaknya aku mending cari Romi. Dia tuh beneran kerja nggak sih? Halo, kamu di mana? Tukang parkir itu mana ya gitu? Kok
kayaknya masih belum ada di sini. Itu belum datang bos. Ini buktinya masih nggak kelihatan juga kan? Ya udah deh. Sekarang begini aja. Entar lagi kamu tunggu di sini aja gitu. Aku mau nyamperin tukang parkir itu. Dia kan nggak tahu kalau aku sebenarnya punya banyak anak buah, punya banyak uang, dan aku sekarang harus jujur sama dia. Takutnya dia ngerasa ketipu sama aku. Aku udah suka banget gitu sama dia gitu. Tapi menurut kamu gimana? Cantik nggak dia? Ya kalau tentunya sih cantik ya bos. Tapi bos udah yakin sama tukang parkir itu. Lagian begini bos. Bos itu kan orang kaya dan juga banyak uang. Mau nyari yang lebih baik dari itu, maksudnya ekonomi si perempuan itu, pasti bos bakalan menemukan. Kamu kan udah menyaksikan sendiri gitu. Berapa kali aku punya pacar dan berapa kali aku hampir tunangan. Tapi hasilnya apa gitu? Jauh semua. Ya, kalau melihat keadaanku sekarang, siapa sih perempuan yang gak mau sama aku gitu? Oh iya sih bos. Ya walaupun gak semua sih, tapi rata-rata gitu. Perempuan gak ada yang mau diajak susah. Dan perempuan jarang sekali yang mau nerima apa adanya seorang laki-laki. Bebas deh, sekarang aku pikir, kamu pikir. Kalau misalkan seorang perempuan cantik, baik, rumahnya dia reot, atau dia pekerjaannya gak enak, atau bahkan dia orang miskin lah, bahkan yatim piatu sekalipun. Kira-kira menurut kamu dia seorang laki-laki mau nerima apa enggak? Dan terima sih bos. Ya, nerima kan? Iya nerima bos. Tapi beda lagi gitu kalau misalkan ya seorang laki-laki yang memiliki rumah reot dan dia gak punya apa-apa, apa ada perempuan yang mau nerima? Pasti nggak bakalan mau bos. Ya makanya gitu. Ya perempuan memang begitu. Jadi mending sekarang aku cari perempuan yang biasa aja, tapi ya paling enggak dia cantik, baik. Aku gak peduli latar belakangnya seperti apa. Aku gak peduli juga dia orang kaya, orang miskin. Yang terpenting dia cocok sama aku, dia baik sama aku, dan dia juga mau nerima semua kelebihan dan kekurangan aku gitu. Betul juga sih bos. Tapi ya tapi terserah bos aja deh. Kalau memang menurut bos si wanita itu baik dan cocok sama bos, yang saya juga bakalan mendukung bos. Tapi aku udah ganteng belum gitu? Aku sebenarnya mau pakai jas, tapi takutnya dia malah pangling lagi ngeliat aku. Kan gak enak juga gitu. Mending pakai kayak gini aja bos. Ya takutnya aja si tukang parkir itu nggak bakalan mau sama bos. Soalnya kan terlalu berlebihan gitu bos. Ya udah deh. Mending sekarang aku langsung samperin dia aja, soalnya aku udah gak sabar buat ngomongin sesuatu sama dia. Semoga aja apa yang jadi niat baik aku sekarang bisa buat kehidupan aku ke depan bisa lebih baik. Karena aku bukan mau main-main bareng sama dia, aku mau serius sama dia gitu. Ya bos. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang kamu tunggu di sini aja. Nanti aku telepon langsung sana aja. Oke, kalau kamu mau keluar dari mobil soalnya panas, kamu tinggal keluar aja, beli-beli aja. Iya bos. Karena bos mau keluar aja bos. Mana sih? Anjir banget ya. Di tengah-tengah lagi. Hey, kenapa jauh? Biasanya ceria ketemu sama saya, Mbak. Oh ya, rencana ini sekarang saya mau ngajakin Mbak buat pergi makan di restoran yang paling bagus. Kalaupun saya orang nggak punya, dan ada sesuatu yang harus saya omongin sama Mbak. Sebelum Mas ngomong, boleh nggak saya dulu ngomong? Boleh. Emang ada larangan ya buat ngomong? Saya cuma minta Mas stop untuk datang ke sini lagi. Saya stop untuk datang ke sini gara-gara saya cuma pakai sandal jepit ini. Udahlah, Mas nggak perlu. Ternyata perempuan semua sama. Sama-sama apa? Sama aja kali. Ya sama aja maksudnya. Udah deh, sekarang gini ya. Saya seneng ketemu sama Mas. Terus? Mas dari mana? Ini yang mau aku jelasin dulu sama kamu nanti. Nggak usah dijelasin kok, saya udah tahu.
pacar mas, entah pacar, entah calon istri, tunangan kayak udah datang nyamperin saya barusan. Pacar, calon istri, tunangan. Nggak Oh, nggak usah usah kaget gitu kali, udah santai aja. Lagian juga kita temenan, ya meskipun kamu bohong sama saya kalau kamu itu nggak punya siapa-siapa, saya nggak apa kok, tenang aja. Tapi saya minta mas stop untuk datang temui saya dan ngobrol sama saya karena saya pengen menghargai pasangan mas sendiri. Ya udah kalau gitu saya pergi. Tunggu dulu. Maksud kamu pasangan siapa? Kamu masih belum punya pacar, belum punya tunangan, apalagi calon istri. Maksud kamu apa sih? Mas, kalau mau ngedeketin perempuan dari awal udah bohong aja, dia nggak bakal bisa dapetin. Jadi mas cukup jujur. Kalau mas punya pasangan, itu udah membuat saya seneng kok. Ada seorang laki-laki yang mampu untuk mengakui pasangannya. Mending mas samperin tuh pacar daripada marah-marah sama saya terus. Bikin saya bad mood aja. Tuh kan, so suci banget sih. Padahal tuh cewek masih aja nyamperin Bagas. Romi mana ya? Tadi bilangnya di sini, tapi nggak ada. Di telepon nggak diangkat. Harus cari Romi dulu. Keganjinan banget tuh cewek. Masa sih aku kalah sama tukang parkir kayak gitu? Mbak, sekarang saya cuma bisa menjelaskan. Itu terserah Mbak Sinta. Mau Mbak Sinta percaya apa enggak? Mbak, sebenarnya saya tuh orang kaya. Ketawa. Aduh, Jadi banyak memang Mbak perempuan yang ngejar-ngejar saya. Ya maklum, cowok kaya gitu. kalau kamu kaya, kenapa saat pertama kali kita ketemu, kamu malah minta makanan yang saya bawa? Kenapa nggak kamu beli aja? Itu kan saya kepepet Mbak. Di itu saya dompet juga lupa, handphone juga lobet. Dia mau dapat uang dari mana? Saya Ya udah lapar. berarti kamu modus dong. Emang sengaja buat ngedeketin saya. Ya kalau iya emang kenapa? Iya nggak boleh dong, pacar kamu gimana? Ih, kamu ya nakal banget ya. Nih ya, kalau sampai pacar kamu ngelihat nih kita ngobrol di sini, sayang habis pekerjaan saya yang diancam sama dia. Mbak, bilang orang kaya gak percaya. Dibilang gak punya pacar juga gak percaya. Kan saya yang ngejalan. Kok saya yang dituduh punya pacar? Saya bilang gak punya pacar. Ya kali aja kamu bohong. Ya cowok kan biasanya emang kayak gitu. Cewek yang biasanya kayak gitu. Cowok lah. Ya cewek lah. Masa ada cowok bilang orang kaya lihat sandalnya aja begitu? Tapi Aduh, saya udah. di sini bawa mobil, Mas, Mbak. gini ya. Kamu itu nggak jago buat bohong. Saya udah banyak pengalaman di sini di tukang parkir. Saya udah temuin banyak orang. Ya kalau Mbak kan jago memang kalau bohong. Jago juga bikin orang marah. Jago juga memperpanjang masalah. Ya, yang penting saya nggak jago buat godain orang, tapi saya punya pacar. Tapi kan saya gak begitu Mbak. Saya gak punya pacar. Udahlah, nih sekarang Mas fokus sama diri Mas sendiri. Mas fokus sama pasangan Mas. Kasihan tuh, dia cariin kamu dari tadi. Dia maksa banget buat nyuruh saya jujur kalau saya udah ngedeketin kamu. Ya nggak mau dong. Meskipun saya tukang parkir nih, saya nggak mau image saya nih jelek di sini. Sudah siapa? Saya nggak paham. Ada cewek cantik, bodinya bagus, wangi, bawanya mobil juga. Tau lah, saya juga nggak mau ngurusin hal itu. Enggak, Saya mau cari uang aja. Perasaan emang banyak cewek yang bawa mobil yang deketin saya Mbak. Kamu pede banget jadi orang. Ya ampun, kenapa gak percaya banget sih sama saya? Ya mereka pasti lebih milih pria-pria yang ya pakai sepatu branded. Ini astaga. Tapi buktinya, tadi ada cewek katanya Mbak yang naik mobil. Iya, awalnya saya juga nggak percaya sih. Tapi dia marah-marah sama saya. Ya kali aja dia emang dipelet kali sama kamu. Ya kan? Saya udah gak bisa berkata-kata lagi. Ya udah, kalau emang udah salah udah. Mending saya mau lanjut parkirin ya. Saya takut nanti pasangan kamu lihat lagi. Dah, semangat.
Oh, jadi penasaran ya. Siapa sih perempuan yang berani dekat sini terus ngelabrak Mbak Sinta? Ini bisa merusak rencana aku nih. Aku harus cari tahu. Tapi siapa ya? Soalnya kan udah banyak banget cewek yang mau deketin aku. Tapi ngedeketin karena dia tahu harta aku banyak banget. Siapa ya? Atau jangan-jangan Putri? Atau siapa ya? Atau Leli? Tapi kan Putri sama Leli udah lama gak ketemu sama aku. Kayaknya aku harus cari tahu deh. Aku harus temuin orang yang udah berani ngancam Mbak Sinta. Gak bisa nih dibiarin. Gimana sih si Vivi? Namanya mau janjian di sini. Kamu bilang tadi di sana, aku ke sana tuh. Ya kan sama aja, namanya ini kan hutan kota. Duduk. Kira kamu siapa? Aku Oke. udah siap-siap nonjok nih. Ada apa? Kamu nelpon aku, nyuruh ketemuan di sini. Ya kan aku nyuruh kamu nyari Bagas. Aku lagi enak-enak pacaran, telepon. Kalau nggak kamu temen, udah aku tinggalin kamu. Ya udah, lagian kan kalau berhasil aku kasih kamu duit. Duit? Hah. Berapa dulu nih? Ya mana pernah sih aku nggak ngasih kamu duit? Ya udah, ada apa? Cerita dong. Kalau aku bisa menyelesaikan masalah kamu, aku bakalan selesaikan semuanya. Kamu tahu kan, Bagas tuh nyakin aku, ternyata aku tahu alasannya. Ada yang ngirimin aku foto dia lagi deket sama tukang parkir. Vi, bukannya udah biasa ya kalau si Bagas itu nyuekin kamu? Tapi kali ini tuh aku nggak terima. Kalau dulu dia nyuekin aku karena emang nggak ada siapa-siapa. Dia nggak memilih perempuan manapun. Tapi sekarang dia itu deket sama cewek tukang parkir. Ya emang cantik sih, lebih muda dari aku, udah kelihatan. Hah? Ya nggak terima aja dong. Tukang parkir? Aneh banget ya. Kamu tuh Si meminta ditonjok apa digambar? Tunggu dulu dong, aku ini pikiran aku itu gak nyampe sama pikiran si Bagas. Sedangkan kamu ini sudah mapannya kayak gini, tapi si Bagas malah milih tukang parkir. Itu logikanya di mana coba? Ya kan nyakitin harga diri aku. Aku mau kamu nyamperin tuh cewek, ya kamu bilang kalau Bagas itu udah punya calon istri dan Bagas ngedeketin itu cewek namanya Sinta. Cuma buat main-main aja. Anak tukang parkir mana tuh? Ya, Blok kan- mana? Ya kan aku mana tahu. Terus tadi kamu tuh ketemunya dia tuh di mana? Depan gor. Bor. Gak ada Tapi- lagi cewek satu doang itu rambutnya lurus. Ya anaknya putih, kurus, rambutnya panjang, lurus, pakai topi, pakai rompi. Nih, seharusnya kamu itu lebih mengubah penampilan kamu supaya si Bagas itu bisa lebih tertarik sama kamu. Nggak tertarik sama perempuan. Jadi aku harus berpenampilan kayak tukang parkir juga biar Bagas tertarik sama aku. Nggak gitu dong. Kalau semisal kamu itu berpenampilan jadi seorang bikir, harga diri kamu mau ditaruh di mana? Lah, Nggak terus? gitu dong. Kamu Ya. nyuruh aku kayak gimana lagi, kurang cantik kayak gimana lagi? Kamu pikir perawatan aku murah? Ya, kan bisa. Kamu pikir parfum aku murah? Ini Ya. parfum mahal yang aku pakai. Maksud aku kan bisa kamu itu operasi plastik kek atau operasi apa kek biar si Bagas tuh bisa tertarik sama Ya kamu kalau ngomong kayak gitu artinya aku masih jelek. Ya enggak lah, siapa yang bilang kamu jelek? Lah kamu tadi mulutnya. Si Bagas doang yang matanya itu buta melihat kamu itu nggak mau. Kalau aku nih jadi si Bagas, aku bakalan kabur juga, Vi. Maksudnya kabur gara-gara sikap kamu itu yang sangat arogan. Makanya jadi cewek tuh nggak usah kecentilan, nggak usah sok-sokan. Kalau si Bagas tuh bakalan suka juga sama kamu. Zaman Kamu sekarang. tuh harus jual mahal. Hei, zaman sekarang kalau jual mahal abis. Cewek di luar sana tuh banyak yang gatel-gatel kalau kita nggak maju duluan abis. Gak tahu apa kamu di mana-mana cewek pada gatel-gatel. Udah tahu punya suami aja masih digait sama perempuan di luar sana. Iya nggak? Banyak tuh pelakor-pelakor di luar. Nih, Ya aku juga nggak nyalain pelakornya doang sih. Si cowok juga salah. Kenapa mau digodain? nah itu maksud aku, jangan nyalain seorang suami dong. Kamu tuh kan maunya nyalain seorang suami doang. Ya Hah? konsepnya nggak kayak gitu juga. Kalau Soalnya- suaminya nggak tanggung jawab memang udah kecentilan gitu.
Ya Udah mau kondo gitu. Ya seharusnya seorang wanita itu, seorang istri itu juga memahami dong sikap seorang laki-laki. Ada ya temen aku udah bertahun-tahun memahami, cowoknya mah diem-diem aja nerima beres. Ya keenakan si laki, mending dibuang aja yang kayak gitu ke tong sampah. Beda cerita ya, beda cerita loh. Udah, kenapa jadi bahas temen aku sih? Yang penting aku mau kamu itu ngedeketin si tukang parkir itu. Pokoknya kamu yakinin yakinin dia kalau Bagas cuma mau main-main, Bagas itu mau nikah, Bagas sudah punya calon istri. Gimana caranya supaya tukang parkir itu jauh-jauh dari Bagas? Atau kalau dia masih nggak mau ya pakai cara kamu lah, terserah gimana. Aku nggak mau itu perempuan deket-deket lagi sama Bagas. Tenang aja, Vi. Aku dikasih misi sama kamu itu nggak pernah gagal, ya. Apalagi cuman ngadepin seorang perempuan. Ya Dia udah cantik nggak? cepetan, cantik. Ya udah sana. Cocok nggak sama aku? Nggak cocok, sana. Cepetan. Awas aja nggak berhasil ya. Siapa ya kira-kira perempuan yang udah nyamperin Sinta? Sebenarnya Kamu ngapain sih di sini? kamu ngapain di sini, Vi? Aku nanya kamu ngapain di sini? Aku lagi bingung. Bingung. Bilang aja kamu lagi ngedeketin tukang parkir itu kan? Kamu kok tahu? Jadi itu alasannya kenapa kamu nyuekin aku? Coba deh, duduk. Aku mau tanya sama kamu. Kamu jawab jujur. Kamu tahu nggak siapa orang yang udah nyamperin cewek tukang parkir itu? Ya aku mana tahu, aku nggak peduli. Kamu gak usah bohong, Vi. Terus ngapain ya? Sekarang kebetulan banget kamu datang ke sini, terus kamu tiba-tiba bilang, aku deketin tukang parkir. Iya, aku ngeliat kamu lagi duduk sama dia tadi. Oh, sekarang aku tahu sama kamu. Berarti bener ya kataku. Ternyata kamu yang udah nyamperin Mbak Sinta. Kamu tuh kenapa sih? Sekarang aku tanya sama kamu, Vi. Aku masih kurang jelas apa sih ngomong sama kamu? Hei, banyak cewek di luar sana yang lebih cantik dari kamu. Dan juga naik mobil bagus. Tapi aku tolak semua. Dan aku juga udah jelasin sama kamu. Aku sama kamu cuma pengen temenan aja. Ya aku mau lebih dari itu, kenapa Ya, kamu... ya kamu kalau memang mau lebih dari itu ngapain kamu dulu selingkuh? Hah? Karena aku udah mulai bangkrut dulu. Karena aku udah mau gak punya apa-apa lagi. Guys, please, Terus mau kamu permainkan? Gak usah bahas yang dulu-dulu, bisa gak sih? Kita perbaikin semua yang ada. Hei, kalau kamu masih punya hati, masih punya perasaan, kamu gak boleh egois, Vi, sama orang. Terus ngapain? Kamu pacar bukan? Terus Ya aku gak suka kamu deket sama perempuan lain, guys. Sedangkan aku di sini masih sayang sama kamu. aku minta tolong dong sama kamu. Sekarang karena kamu yang udah ngebuat rencanaku rusak, kamu juga yang harus tanggung jawab, Vi. Kamu tuh ada rencana apa sih sebenarnya? Ya aku mau nikahin dia. Terus kenapa? Bentar. Maksudnya nikahin dia itu nikahin siapa, guys? Ya nikahin tukang parkir itu, emang kenapa? Apa sih lebihnya dia dari aku? Dia cuma Ya. tukang parkir, perempuan biasa aja. Dia cantik, baik. Ya walaupun dia gak Aku punya harus jadi apa-apa. tukang parkir juga biar kamu bisa nerima aku. Ya walaupun kamu mau jadi gembel pun aku udah gak peduli, Vi. Gas, aku masih sayang sama kamu. Bisa-bisanya kamu di depan aku bilang kalau kamu mau nikahin gini perempuan deh. itu. Kalau tujuan kamu sayang sama orang itu cuman gara-gara ngelihat pekerjaan dia, ngelihat harta dia, ngelihat uang dia. Aku mau kenalin kamu sama sopir aku. Gajinya dia besar kok dari aku. Terus ngapain Gas, masih ngedeketin orang yang udah gak mau sama iya kamu? mungkin aku dulu cuma main-main, tapi semakin kesini aku sadar kalau aku tuh sayangnya sama kamu. Lagi serius sama kamu, gak mau yang lain. Kalau penyesalan itu di awal, semua orang pasti gak bakalan berbuat salah, Vi. Penyesalan itu kasih gak aku selalu di kesempatan. belakang. Gak ada kesempatan lagi. Emang cuma sekali dua kali aku Iya udah, diselingkuhin kalau sama kamu kamu. gak mau, aku gak pernah selingkuh. Itu cuma temen aja buat aku, guys. Temen, main ke kosan temen.
terus Iya. jalan-jalan teman. Yaudah aku nggak mau denger. Oke, gini. Kalau kamu nggak mau milih aku, minimal jangan tukang parkir itu. Mending kamu cari perempuan yang jauh lebih di atas aku. Kenapa kamu jadi ngatur aku sekarang? Hah? Hei, Vi. Aku ini nggak bisa diatur sama siapapun. Aku mau kasih tahu sama kamu. Apalagi soal urusan pribadi. Aku nggak pernah. Ya udah, kenapa harus tukang parkir itu? Itu bukan urusan kamu lagi. Ya aku pengen tahu dong, Kamu kenapa aku sampai kalah sama perempuan biasa kayak Ya gitu. terus aku tanya juga, terus aku kenapa kalah sama tukang tipu itu? Kamu begini sekarang sama aku karena kamu udah salah pilih selingkuhan. Yang kamu pilih yang awalnya katanya orang kaya, ternyata cuma jadi satpam. Terus yang kedua kali yang katanya orang kaya, ternyata dia tukang tipu. Habis semua kan harta kamu sekarang. Kalau kamu udah gak punya apa-apa, kamu datang sama aku, kamu minta balikan, terus kamu merusak hubungan aku sama orang lain. Puas. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih aku kesempatan, minimal kamu gak usah nyakitin gini, bisa nggak sih, guys? Yang harusnya bilang begitu tuh aku sama kamu. Aku ini udah mau bahagia, terus kamu ngerusak kebahagiaan aku, terus bikin hati aku hancur lagi. Tapi aku nggak suka kalau kamu harus pilih Kamu- Sinta. Kamu ada dendam apa sih sama aku sebenarnya? Aku nggak ada dendam, aku masih sayang sama kamu dan aku nggak terima kalau kamu milih Sinta. Udah, mau aku kayak gitu. Kalau kamu nggak sama aku, pilih perempuan lain, jangan Sinta. Sekarang begini deh, oke, aku bakalan turutin sama permintaan kamu. Aku bakal balikan sama kamu. Beneran. Dengerin dulu. Tapi kamu harus ikut aku dulu. Kamu ikut aku ke cewek tukang parkir itu. Kamu jelasin kalau sebenarnya aku sama kamu tuh gak ada apa-apa. Ya udah, tapi kita balikan ya. Ya kita lihat aja nanti. Kamu berani jujur enggak sama dia? Iya, aku bakal jujur, yang penting aku bisa balik sama Kalau kamu. kamu masih berbohong dan kamu masih gak jujur dan gak sesuai omongannya sama yang sekarang kamu omongin, aku bakal bikin keluarga kamu hancur sih, terutama karir kamu. Enggak kok, aku bakal bilang sama Sinta kalau sebenarnya kita emang gak ada apa-apa, kita mantan dan kita mau balikan. Oke? Janji. Yaudah, sekarang kamu samperin aja tukang parkir itu. Ntar aku nyusul. Hei, udah aku bilang sama Sinta ya. Emang cuman dia yang bisa nipu? Hah? Dari kemarin aku ditipu terus sama dia, diselingkuhin. Aku cuma dimanfaatin. Sekarang aku manfaatin aja dia buat memperbaiki keadaan. Kalau aku manfaatin dia demi kebaikan, bukan buat morotin harta. Emang perempuan kayak Vivi emang gak punya malu, gak punya hati, gak punya perasaan. Yang dia lihat cuman harta aja. Emang harga diri dia lebih berharga harta ya? Ya ampun. Ini kesempatan aku buat memperbaiki semua sama tukang parkir itu. Biar Vivi ngejelasin, setelah itu aku datang dan aku selesaikan semua hubungan sama Vivi. Mau Vivi ngata-ngatain aku ataupun mau gimana, mau ngomong apapun tentang aku udah gak peduli. Yang terpenting Mbak Sinta percaya semua omongan aku. Dipikir mudah apa ngedeketin Mbak Sinta yang cuma tukang parkir itu. Lebih susah ngedeketin Mbak Sinta daripada Vivi. Vivi mah tinggal diliatin duit aja udah langsung sayang. Mbak Sinta gak mempan begituan. Mending aku samperin aja deh. Parkir tapi rapi banget. Mobil mewah nih. Apa ya punya mobil mewah ini? Kamu yang namanya Sinta? Iya Pak, saya namanya Sinta, ada apa ya Pak? Oh, aku heran deh sama kamu. Kamu itu tukang parkir atau maling sih? Waduh, kok maling sih Pak? Saya bukan maling Pak, saya tukang parkir, lihat aja tampilan saya. Emang ada apa ya Pak? Maling hubungan orang. Kamu tahu Bagas nggak? Aduh. Hah? Sekarang gini deh, Bapak siapanya Mas Bagas? Bapaknya? Kakeknya? Siapanya? Aku tanya sama kamu. Kamu kenal sama Bagas nggak? Kenal Pak, ada apa lagi sama Mas Bagas? Dia adik aku. Adik? Masa sih Pak? Kok kayaknya beda ya Pak? Kayak Asal bukan kamu adik tahu, Bapak. si Bagas itu terus aku pantau, ya. Dan aku nggak mau mempunyai adik ipar seperti kamu, ya. Aku sudah mempunyai calon untuk adik aku dan dia itu pantas
untuk mendapatkan si Bagas. Ya, dia sama-sama kaya dan dia sama-sama berkarir, sama seperti Bagas. Sedangkan kamu itu cuma tukang parkir yang nggak punya etika, ya. Cuman taunya ngerebut pacar orang lain, ya. Pak. Saya nggak mau tahu. Kamu harus tinggalin si Bagas. Kalau enggak, kamu bakalan tahu gitu. Waduh, Bapak jangan macam-macam Pak sama saya. Meskipun saya di sini cuma tukang parkir, saya bisa minta bantuan orang lain kok kalau Bapak macam-macam sama saya. Panggil aja. Orang di sini semuanya tuh tahu sama saya, ya. Pak Entah gini itu deh, preman kayak, entah itu tukang parkir kayak, hah? Dia tuh kenal semuanya sama aku. Pak, Bapak tahu nggak hari ini saya ketemu sama wanita dan dia juga ngebahas soal Mas Bagas sama saya. Ya pantas lah si Vivi datang ke sini. Vivi? Oh, ternyata nama perempuan itu Vivi. Emang dia siapa Mas Bagas? Dia itu adalah tunangan si Bagas. Seharusnya kamu ngaca dong, ya. Kamu itu beda jauh sama si Vivi. Jauh bagaikan langit dan bumi, ya. Kamu nggak usah ngarep kalau si Bagas itu mau sama kamu, suka sama kamu. Saya tuh nggak pernah ngarep buat Mas Bagas atau siapapun suka sama saya. Saya tahu diri kok. Keadaan saya seperti ini, pekerjaan saya sebagai tukang parkir dan keluarga saya bukan keluarga terpandang. Jadi kalau Bapak datang ke sini hanya untuk memarahi saya, untuk nggak ngedeketin Mas Bagas, itu salah besar. Pak. Syukur deh kalau kamu itu sadar kalau kamu itu cuma tukang parkir, kalau keluarga kamu itu cuma orang miskin yang nggak pantas untuk keluarga aku dan keluarga si Bagas. Iya, terus kalau saya udah ngomong kayak gitu, Bapak ngapain datang ke sini dan marah-marah sama saya? Ya aku nggak mau kamu itu deket terus sama si Bagas. Pak. Dan aku nggak mau kamu kejar-kejar si Bagas. Pak, mending daripada Bapak datang ke sini dan nyalahin saya, lebih baik Bapak cari tahu dulu deh siapa yang sering datang ke sini dan cari saya. Mas Bagas, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa datangin Mas Bagas. Tadi saya sempat ketemu sama Mas Bagas di mana ya? Nanti. Aku nggak mau tahu. Yang pengen aku tahu, kamu tinggalin si Bagas. Jangan pernah kamu ketemu lagi sama si Bagas. Dan aku itu tahu ya silsilah keluarga kamu, ya. Dan aku bisa aja buat ancaman untuk keluarga kamu. Dengar? Hah? Ini Kamu kenapa? punya adik kan? Iya, emang kenapa? Lihat aja kalau kamu tetap untuk deketin si Bagas, adik kamu bakalan aku culik. Bapak ini apa-apaan sih, Pak? Kita ini nggak saling kenal, Pak. Kalau memang ada urusan sama Mas Bagas saya dong bawa ke sini. Sekalian tuh perempuan itu juga bawa ke sini. Aku nggak mau tahu, ya. Nggak mau tahu. Yang penting kamu tinggalin si Bagas, titik. Nggak pakai koma. Pak, Bapak tahu nggak? Bapak udah menghambat pekerjaan saya. Yang harusnya saya parkir nih, saya dapat duit. Datengin Bapak ngajak ngobrol yang nggak penting kayak gini, saya kehilangan uang. Aku bisa sekarang ini kasih uang sama kamu. Yang penting kamu tinggalin si Bagas. Emang harga diri kamu berapa sih harganya? Hah? Pak, jangan sembarangan ngomong ya. Saya meskipun jadi tukang parkir, saya nggak bisa dibicarain kayak gitu, Pak. Lagian juga, Bapak kesini kayak nggak ada kerjaan aja. Ya palingan juga Bapak nggak punya kerjaan ya, makanya ngurusin hal-hal nggak penting kayak gini. Aku itu mempunyai perusahaan banyak, ya. Dan si Bagas itu masih di bawah naungan aku, ya. Jadi kamu kalau ngomong jangan seenaknya kalau ngomong, ya. Bapak aja seenaknya dari sama saya. Kenapa saya nggak bisa seenaknya sama Bapak? Bapak aja datang ke sini jalan kaki kok, Pak. Saya seenaknya sama kamu karena kamu orang miskin. Karena kamu itu orang nggak punya, ya. Oh. Jadi kamu itu pantas dihina sama aku. Karena aku adalah orang kaya di sini. Orang kaya, Pak. Kalau Bapak orang kaya, gak mungkin adik Bapak sendiri jalan ke taman kayak gini dengan pakai sandal doang. Tahu nggak? Kalau tiap hari adik Bapak itu datang ke sini cuma pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Bapak udah nggak usah bohong, Pak. Bapak dari kalangan biasa kan, sama kayak saya, iya kan? Kamu nggak ngelihat, penampilan aku. Dan si Bagas itu memang mempunyai perusahaan banyak, tapi sikap dan sifat dia itu sederhana, nggak kayak kamu. Kamu orang miskin aja sok kaya, ngomongnya kayak bos. Dari mana sih Pak saya sok kaya? Pak, penampilan saya aja kayak gini, saya terang-terangan di depan umum, saya parkir, Pak. Ngapain sih saya dikira sok kaya? Emang wajah saya, tampang saya emang kelihatan kayak bukan tukang parkir ya, Pak? Tapi lumayan sih. Gimana kalau kamu kerja sama aku aja? Kamu bakalan aku jual sama om hidung belang, dan kamu nanti bakalan bisa kaya. Aduh, stop. Bapak ini udah mengganggu saya ya. Dari tadi Bapak omongannya juga ngelantur nggak jelas. Pak, kalau memang Bapak nggak mau saya deket sama Mas Bagas, Bapak bilang sama adik Bapak sendiri. Saya mau pergi dulu. Mana? Ih, Sinta, sorry aku tadi udah bohong. Maksudnya? Sebenarnya
aku tuh bukan tunangan Bagas dan ini bukan cincin dari Bagas. Aku tuh mantannya. Mantan? Iya. Terus kenapa tadi Mbak bohong? Ya sorry deh. Kita mau balikan, jadi aku mau memperjelas aja biar gak ada salah paham ya. Balikan? Gimana sih? Udah tunggu dulu, itu syaratnya Bagas. Kalau aku ngaku sama dia, kalau aku emang mantannya, kalau sebenarnya Bagas gak ada siapa-siapa, aku bakal bisa balik sama Bagas. Terus aku ngomong mulai tadi. Gak apa-apa. Bagus ya. Ternyata kalian berdua pinter banget sandiwara. Ya, Sebenarnya aku nggak kenal sih sama dia. nggak kenal. Aduh Mbak, baru aja tadi dia tuh bilang kalau Mbak itu tunangan dari Mas Bagas. Udahlah, kalian tuh nggak perlu. Kalian ini malah ngebongkar kebohongan kalian sendiri di depan aku. Kalian nggak malu? Kalian udah mengganggu pekerjaan aku, tahu nggak sih? Yaudah ganti rugi, kasih duit dong. Kayak gini, kalau konsepnya itu berubah-ubah. Ya, seharusnya konsep tuh terus tetap kayak gitu. Jangan diubah-ubah. Ya udah, Bagas tuh maunya aku kayak gini. Itu syaratnya biar dia mau balik sama aku. Nanti kalau si Bagas itu cuma ngejebak kamu gimana coba? Mungkin dia ngejebak. Aduh, ini malah berantem di dong. sini. Ini kita udah terlanjur ketahuan nih. Aduh, udah ya Mbak. Mbak, tadi kalau nggak salah namanya Vivi kan? Aku panggil nama aja ya. Mungkin kamu Vi, kalau emang pengen balikan sama Mas Bagas ya udah silakan, nggak ada sangkut pautnya sama aku kan. Dan bilangin juga sama Mas Bagas, nggak perlu kamu minta maaf sama aku. Lagian juga aku sama Mas Bagas nggak ada apa-apa kok, kamu tenang aja. Terus dia bener kakak dari Mas Bagas? Aku jadi kakaknya Bagas. Ya nggak mungkin lah, Bagas ganteng kakaknya kayak begini. Sakit. Harusnya kamu itu ikutin skenario aku dong. Aduh, nggak perlu skenario, saya mau kerja aja, urusin aja kalian sendiri. Aduh, Nah jujur, Udah, jadi Cinta udah tahu semuanya kalau Nih. kita mantanan kan nggak ada apa-apa. mumpung kalian bertiga di sini, Mas Bagas, tadi udah cukup ya. Aku ngomong panjang lebar sama kamu, dan sekarang mereka berdua datang ke sini buat skenario seolah-olah dia kakak kamu, dan dia bakal minta maaf sama aku karena dia membalikan sama kamu, entah itu mantan, entah calon tunangan dan segala macam. Sekarang aku nggak mau tahu. maksud kamu siapa kakak aku? Dia? Kamu kenal sama aku? Hah? Aku gak kenal sama dia. Aduh, Gini ya, Mbak Cinta. ini saya ditipu dari Ya. awal dong. Jadi begini, tadi aku udah ngomong panjang lebar sama Vivi. Jadi kalau misalkan dia jujur sama kamu dan ngomong apa adanya, aku bakalan balikan sama dia. Tapi itu bohong. Aku gak mau balikan sama dia. Aku cuman ngomong seperti itu biar dia tuh jujur apa adanya sama kamu. Gak mungkin mau balikan sama dia. Tuh kan, apa aku bilang sama kamu? Hah? Kamu itu bakalan dijebak sama dia. Kok gitu sih, Gus? Kamu sekarang bilang aku begitu. Terus kenapa kamu ngelabrak Mbak Sinta yang hanya jadi tukang parkir? Sekarang aku udah berulang kali bilang sama kamu, aku gak mau sama kamu, Vi. Jahat banget, terus kita nggak jadi balikan nih. Ngapain aku balikan sama tukang selingkuh kayak kamu? Hah? Udah. Terus nyewa orang ini biar jadi kakak aku begitu? Udah, mending kita pergi. Malu tau gak? Oh, ternyata laki-laki sewaan. Aduh, Nggak guna banget sih kamu. Kamu yang gak guna, Vi. Kalau aku gak begitu, kamu gak bakalan percaya kalau misalkan aku ini gak punya tunangan, gak punya pacar, dan gak punya calon istri. berarti dari awal aku dibohongin dong sama mereka. Ya, Dan sama kamu juga. Kamu bilang kamu gak punya apa-apa. ini kan mobil aku. Ah, ini sopir aku. Benar, mobil ini mobil kamu. Iya, ini mobil aku. Ini mobil mahal banget. Kamu tahu kan? Yang mau aku omongin ya itu sebenarnya aku tuh orang kaya, bukan orang miskin. Jadi aku mau ngajak kamu naik mobil ini buat pergi makan. Ngajak? Bener gak, Git? Iya bener bos. Mobilnya yang mana? Ini bos kunci mobilnya bos. Bisa dicoba nggak mas? Takutnya dia bohong untuk kedua kalinya. Oh. Lagi. Ya maaf. Kamu nggak ngomong sih kalau kamu orang berada. Ya kalau aku pun ngomong kamu gak bakalan percaya. Iya kalau kamu ngomong aku nggak bakal mau lah ngobrol sama orang kayak kamu. Lagian juga aku nggak selevel kan buat kamu. Kalau memang Mbak Sinta ini gak selevel sama saya pasti dari kemarin gak bakalan tetap buat deketin Mbak Sinta. Kan sampai sekarang saya tetap deketin Mbak Sinta, tetap nunjukin keseriusan saya sama Mbak Sinta.
Ya karena saya memang mau tulus deket sama Mbak Sinta dan mau nikahin Mbak Sinta. Tapi Mbak Sinta cuman gara-gara ada orang baru datang ke Mbak Sinta terus ngefitnah saya. Mbak Sinta mudah aja percaya sama orang lain. Iya, Padahal saya kurang jujur gimana sih, saya kurang baik gimana. ya kamu tahu lah pasti saya sangat-sangat minder karena kan saya udah didatengin sama perempuan cantik kayak dia. Tapi Dia ya juga nggak udahlah, gak apa-apa. Masalah yang tadi jadikan pelajaran aja Mbak. Jangan sampai ke depan kita udah deket, kita udah ada hubungan lebih. Nanti Mbak Sinta udah percaya sama omongan orang lain. Soalnya kita kan gak tahu siapa orang yang deket sama kita, yang suka sama kita. Yang jauh pun belum tentu suka, apalagi yang deket. Iya, saya kagum aja karena keadaan kamu kaya kayak gini, tapi kamu mau kadang bantuin saya buat markirin kan? Itu salah satu bukti kalau saya tuh memang serius sama Mbak Sinta. Sekarang Mbak Sinta masih kurang percaya gimana sama saya. Udah percaya banget kok. Tapi kamu janji sama saya jangan bohongin saya lagi. Saya gak bakalan bohongin Mbak Sinta. Janji Mbak Sinta, dulu. ya udah, janji. Sekarang Mbak Sinta mau nggak saya ajakin buat pergi makan? Jangan bilang pakai mobil mewah ini. Ya mau pakai apa Mbak? Saya cuma bawa mobil. Aduh, ini Ayo, saya maaf. gemeteran. Mobilnya gak saya cuci gitu. Kan gimana sih nanti mobilnya cuci, malu-maluin aku pergi dinner malah mobilnya kotor. Gak apa-apa, Kebiasaan. udah jangan dimarahin, kasihan. Ya emang kebiasaan dia. Ya Suka udah, lupa. ya udah, aku nggak apa-apa bener nyobain. Ya udah, ngapain? Masih Iya. tanya Mbak. Ya kan soalnya aku lagi keringetan, aku habis kerja juga kan gak enak buat masuk ke Begini mobil deh, kamu. kita lagi kan tempatnya tuh AC. Kita pergi beli pakaian yang bagus, gimana? Aduh, uang saya belum cukup. Kan pakai uang saya Mbak. Udah gampang, nggak usah mikirin soal uang. Uang mah gampang. Ya udah boleh. Ntar lagi Makasih. kita pergi ke ATM beli uang, oke? Yaudah deh kalau gitu. Mending sekarang kita langsung masuk. Mbak Sinta sama saya duduk di belakang, biar kita di depan, biar nyupir mobilnya. Ya udah. Udah, ayo Git. Permisi bos.